Halo semuanya, saya Rilus A. Kinseng. Ini merupakan pertemuan lewat online dan pokok bahasan yang ke-8 ini adalah perspektif dependensi dalam perubahan sosial. Mari kita lihat lebih jauh topik ini bersama-sama. Kita awali pembahasan ini dengan melihat konteks sejarahnya. Jadi bagaimana sejarah munculnya teori ketergantungan atau dependensi teori ini. Nah, dependensi atau ketergantungan merupakan pandangan tentang pembangunan dari perspektif negara dunia ketiga. Kalau saudara-saudara ingat, untuk teori modernisasi itu lebih menggambarkan pandangan tentang pembangunan dari perspektif negara-negara maju atau negara barat. Lalu kemudian teori dependensi awalnya muncul di Amerika Latin dan ini merupakan respon terhadap kegagalan program pembangunan yang dilaksanakan oleh PBB atau dikenal dengan UN Economic Commission for Latin America atau ECLA yang dilakukan pada tahun 1960-an. Nah, selain sebagai respon terhadap kegagalan pembangunan ekonomi di Amerika Latin tadi, teori dependensi juga merupakan respon terhadap krisis teori Marxis ortodoks di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Dalam pandangan Marxis ortodoks, Amerika Latin harus melalui revolusi industri borjuis terlebih dahulu sebelum masuk tahap berikutnya yaitu revolusi sosialis proletarian. Namun, revolusi Cina tahun 1949 dan revolusi Kuba 1950-an menunjukkan bahwa negara dunia ketiga sebetulnya bisa saja melompat langsung ke revolusi sosialis. Artinya tidak harus melalui tahap revolusi industri borjuis terlebih dahulu, melainkan langsung masuk ke revolusi sosialis. Berikutnya kita akan melihat warisan intelektual. Ya, warisan intelektual yang melatar belakangi munculnya teori ketergantungan ini. Yang pertama kembali ke ECLA, ya, program pembangunan ekonomi di Amerika Latin. Seperti diketahui dijelaskan bahwa formulasi teori pembangunan mazhab Amerika Latin yang khas itu erat kaitannya dengan program ECLA tadi. Nah, waktu itu ketua ECLA yaitu Raul Prebisch menyerukan agar pembagian kerja internasional yang bersifat sepihak supaya dihentikan dan beliau menyerukan supaya dilakukan industrialisasi bagi negara Amerika Latin. Nah, yang dimaksud dengan pembagian kerja internasional yang bersifat sepihak ini adalah pembagian kerja di mana masyarakat atau para pekerja di negara-negara seperti Amerika Latin itu menghasilkan bahan-bahan mentah seperti bahan pangan, hasil-hasil tambang, dan seterusnya. Dan itu yang dikirim atau diekspor ke negara-negara maju. Sementara negara-negara maju, negara industri, mereka mengekspor ke negara-negara berkembang atau negara terbelakang itu produk-produk industri, ya, berbagai produk industri yang prosesnya sudah jauh lebih maju. Itu yang dikirim sehingga terjadi ketidakseimbangan ini. Inilah yang dimaksud dengan pembagian kerja internasional yang bersifat sepihak. Nah, itu yang diserukan oleh Raul Prebisch untuk dihentikan dan sebaliknya supaya dilakukan juga industrialisasi di negara-negara Amerika Latin. Selanjutnya, dalam pandangan ECLA, berbagai karakteristik dari masyarakat terbelakang akan hilang dengan sendirinya dalam proses industrialisasi tersebut. Jadi dengan kata lain, industrialisasi akan mengakhiri berbagai persoalan pembangunan yang ada di negara Amerika Latin atau negara-negara yang terbelakang. Nah, sayangnya ternyata program ECLA ini tidak berhasil. Yang
waktu itu terjadi adalah stagnasi ekonomi dan juga masalah politik muncul pada tahun 1960-an tersebut. Nah, kegagalan program ECLA ini mendorong mazhab ketergantungan untuk mengusulkan program yang lebih radikal lagi. Jadi kalau tadi ECLA menawarkan jalan keluarnya adalah modernisasi atau industrialisasi di negara Amerika Latin, sebaliknya nanti teori ketergantungan ini mengusulkan program yang lebih radikal lagi. Nah, warisan intelektual yang kedua adalah neo-Marxisme. Tradisi teori lain yang digunakan oleh mazhab ketergantungan adalah neo-Marxisme. Nah, menurut Foster Carter, perbedaan antara neo-Marxis dengan ortodok Marxis adalah sebagai berikut. Nah, perbedaan yang pertama adalah kalau ortodok Marxis itu memandang imperialisme pada perspektif pusat sebagai arena monopoli kapitalisme di Eropa Barat. Jadi imperialisme dipandang merupakan suatu arena monopoli kapitalisme di Eropa Barat. Sementara itu, neo-Marxis memandang imperialisme dari sudut pandang pinggiran yang berpusat pada dampak imperialisme tersebut pada pembangunan negara dunia ketiga. Jadi sekali lagi kalau ortodok Marxis melihatnya dari pusat, yaitu imperialisme sebagai arena monopoli kapitalisme di Barat, di Eropa Barat, sementara kalau neo-Marxis memandang bahwa imperialisme itu dari sudut pandang pinggiran, justru negara-negara yang terdampak olehnya. Seperti apa dampak dari imperialisme tersebut pada pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwa ortodoks Marxis cenderung mengadvokasi revolusi dua tahap. Apa yang dimaksud dengan revolusi dua tahap? Yaitu revolusi yang pertama, tahap pertama adalah revolusi borjuis. Itu mesti terjadi terlebih dahulu sebelum revolusi yang kedua, tahap kedua yaitu revolusi sosialis. Nah, sementara kaum neo-Marxis memandang bahwa saat ini merupakan saat yang tepat bagi revolusi sosialis. Mereka mau revolusi itu sekarang, tidak harus menunggu tahap pertama yaitu revolusi borjuis, tetapi bisa langsung masuk kepada revolusi sosialis. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga. Nah, perbedaan yang ketiga ini menyangkut aktor atau pelaku yang diandalkan dalam revolusi itu. Nah, jika revolusi sosialis terjadi, ya, ortodok Marxis itu menghendaki hal itu terjadi oleh buruh industri di kota-kota. Jadi pelaku utamanya yang diandalkan, yang diharapkan melakukan revolusi itu adalah para buruh industri di kota-kota. Itu dalam pandangan ortodok Marxis. Nah, sementara neo-Marxis, mereka menaruh harapan pada potensi revolusi yang terdapat pada kaum tani di pedesaan. Dan strategi yang diandalkan adalah perang gerilya oleh tentara rakyat. Ini merupakan strategi revolusi yang disukai. Jadi sekali lagi, kalau ortodok Marxis mengharapkan buruh-buruh industri di perkotaan, sementara neo-Marxis justru menaruh harapannya pada potensi kaum tani di pedesaan dan strateginya adalah gerilya oleh tentara rakyat. Itulah tiga perbedaan antara ortodok Marxis dengan neo-Marxis. Nah, pemikiran neo-Marxis ini menyediakan banyak konsep yang digunakan oleh teori ketergantungan untuk mengkritik program ECLA tadi itu, ya, maupun teori modernisasi pada tahun 1960-an. Sekarang kita akan mendalami lebih jauh tentang teori ketergantungan ini. Salah satu tokoh yang sangat terkenal dari teori ketergantungan ini namanya adalah Andre Gunder Frank.
Nah, Andre Gunder Frank ini terkenal dengan konsep yang dia kemukakan, yaitu the development of underdevelopment. Nah, Frank memulai teorinya dengan mengemukakan kritik-kritik terhadap teori modernisasi. Nah, salah satu kritik yang dikemukakan oleh Frank terhadap teori modernisasi adalah bahwa teori modernisasi dikembangkan sepenuhnya dari pengalaman sejarah negara-negara kapitalis Eropa dan Amerika. Dan karena itu, menurut Frank, teori ini tidak mampu menolong kita untuk memahami masalah-masalah yang terjadi di dunia ketiga. Jadi sekali lagi, karena teori modernisasi ini dikembangkan sepenuhnya berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara kapitalis Eropa dan Amerika, maka dikatakan dia tidak mampu menolong untuk memahami persoalan-persoalan pembangunan di dunia ketiga. Kritik dari Frank berikutnya adalah bahwa teori modernisasi tak memadai menurut dia karena teori modernisasi ini memberikan penjelasan internal, artinya aspek dalam ya tentang pembangunan negara dunia ketiga. Teori ini mengasumsikan bahwa ada yang salah di dalam negara dunia ketiga itu sendiri. Jadi kenapa dia tidak maju? Itu karena ada sesuatu yang salah internal di dalam negara itu sendiri. Misalnya seperti budaya, mungkin budaya yang masih tradisional, yang kurang rasional, lalu kemudian ada masalah kelebihan penduduk, investasi yang kecil, ketiadaan motivasi berprestasi atau etos kerja yang kurang, yang menyebabkan negara dunia ketiga terbelakang atau mandek, tidak bisa berkembang. Jadi ini penjelasannya internal. Dan karena itu menurut Gunder Frank, penjelasan ini menjadi tidak memadai karena hanya memfokuskan pada dimensi atau aspek internal ini. Selanjutnya menurut Frank, negara dunia ketiga itu tidak akan bisa mengikuti jalan barat atau jalan pembangunan yang sudah dialami oleh barat. Mengapa? Karena negara dunia ketiga memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, perbedaan yang sangat penting itu adalah negara barat tidak pernah dijajah. Sedangkan negara-negara dunia ketiga hampir semuanya mengalami penjajahan. Termasuk negara kita tentunya Indonesia pernah dijajah sekian lama, kita tahu itu. Nah, berikutnya dikatakan bahwa pengalaman dijajah tersebut telah mengubah struktur dunia ketiga secara total dan mengubah jalan pembangunannya secara drastis. Jadi kita ingat bagaimana negara kita misalnya karena dijajah, maka terjadi perubahan struktural yang luar biasa. Maka kita kenal misalnya istilah ada dualisme ekonomi, ada waktu itu ada enklap-enklap yang maju, perkebunan-perkebunan, misalnya perkebunan karet, kemudian perkebunan tebu, dan lain-lain yang orientasinya ekspor, sementara di sisi yang lain masyarakat masih tradisional sehingga Buke menamakan ini dualisme ekonomi. Nah, itu akibat dari penjajahan misalnya yang kita alami. Nah, sebagai reaksi terhadap penjelasan internal yang disampaikan pada teori modernisasi itu, maka Frank mengajukan penjelasan yang bersifat eksternal tentang pembangunan dunia ketiga. Nah, dalam hal ini Frank menggunakan konsep yang sangat terkenal yaitu the development of underdevelopment. Ini digunakan untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwa ketertinggalan atau underdevelopment itu bukanlah sesuatu kondisi yang alamiah, yang memang begitulah keadaannya. Melainkan itu adalah hasil dari sejarah panjang dominasi penjajah di dunia ketiga. Jadi sekali lagi, ketertinggalan itu bukanlah sesuatu yang alamiah, merupakan hasil, tetapi merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang adanya dominasi penjajah di dunia ketiga. Selanjutnya, menurut Frank, sistem kapitalis dunia itu bercirikan struktur yang dia sebut sebagai metropolis satelit, di mana metropolis ini, pusat-pusat ini mengeksploitasi satelit atau pinggiran. Nah, hubungan ini bermula pada era penjajahan. Jadi,
hubungan eksploitatif metropolis satelit ini diawali pada era penjajahan. Selanjutnya dijelaskan bahwa hubungan metropolis satelit ini tidak hanya terbatas pada tingkat internasional, jadi bukan hanya antar negara maju dan negara terbelakang begitu, tetapi pola ini juga merasuk ke tingkat regional dan lokal di dunia ketiga itu sendiri. Jadi pola hubungan metropolis satelit yang eksploitatif ini sekali lagi bukan hanya pada tingkat antar negara ya internasional, tetapi juga terdapat di dalam negara berkembang atau negara terbelakang itu sendiri. Nah, pola hubungan metropolis satelit yang bersifat eksploitatif ini menciptakan suatu rantai konstelasi menyeluruh ya, untuk menyedot surplus ekonomi dalam bentuk bahan baku, mineral, komoditi, keuntungan, dan sebagainya, mulai dari desa-desa ke ibu kota tingkat lokal, ke tingkat regional, kemudian ke tingkat nasional di negara dunia ketiga itu sendiri, dan pada akhirnya dia mengalir ke kota-kota di barat. Nah, menurut Frank, transfer surplus ekonomi nasional ini telah menghasilkan di satu sisi keterbelakangan atau underdevelopment di dunia ketiga, dan pada saat yang sama dia menghasilkan pembangunan di negara barat. Jadi dengan kata lain, proses yang sama transfer surplus ekonomi ini menghasilkan dua hal yang sangat berbeda, yaitu keterbelakangan di dunia ketiga, sementara pembangunan atau kemajuan di negara barat. Dengan kata lain, proses sejarah yang membawa pembangunan di pusat-pusat negara barat pada saat yang bersamaan juga menghasilkan keterbelakangan atau underdevelopment di dunia ketiga. Jadi dengan kata lain, development and underdevelopment are two sides of the same coin. Artinya pembangunan dan keterbelakangan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, dikatakan oleh Frank. Jadi integrasi ke dalam sistem kapitalis dunia itu menyebabkan pembangunan di beberapa daerah, dalam hal ini negara barat yang maju itu, pembangunan di sana, dan pada saat yang sama keterbelakangan di daerah yang lain, atau dalam hal ini adalah negara-negara dunia ketiga. Jadi sekali lagi integrasi ke dalam sistem kapitalis dunia ini menyebabkan pembangunan di beberapa daerah yaitu negara barat, dan keterbelakangan di daerah yang lain yaitu negara-negara dunia ketiga. Gambar ini menunjukkan pola hubungan metropolis satelit yang sudah dijelaskan tadi. Ada M, negara maju, itu yang paling atas, itu merupakan negara metropolis. Lalu negara metropolis ini mempunyai satelit. Dalam hal ini di gambar ini contohnya ada 2 satelit, kiri kanan begitu ya. Nah, tetapi di negara satelit itu sendiri sebetulnya dia juga internal itu mempunyai satelit juga ya. Dan ini terus hingga ke tingkat pedesaan. Tadi itu mulai pedesaan, lokal, regional, nasional, lalu pada akhirnya sampai ke metropolis. Jadi pola hubungan metropolis satelit ini sekali lagi bukan hanya antar negara maju metropolis sana sendiri, tetapi di dalam negara-negara satelit di dunia ketiga itu sendiri juga sebetulnya ada lagi satelit-satelitnya yang sampai pada tingkat pedesaan. Dan kita ingat tadi bahwa surplus ekonomi itu mengalir dari tingkat pedesaan sampai ke lokal, kemudian ke regional dan nasional, dan kemudian pada akhirnya mengalir ke yang paling atas yaitu negara-negara metropolis atau negara. Selanjutnya mari kita lihat tokoh yang lain ya, tokoh yang lain dari teori dependensi atau teori ketergantungan itu yaitu namanya Dos Santos. Dia terkenal dengan konsep yaitu the structure of dependence. Jadi struktur ketergantungan.
Nah, menarik dia mengemukakan semacam definisi dari ketergantungan. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan? Dia mengatakan seperti ini. Hubungan dua negara atau lebih itu bersifat ketergantungan, dia katakan, jika beberapa negara yang dominan itu dapat melakukan ekspansi dan dapat memulai sendiri atau starting artinya melakukan pembangunan dan melakukan ekspansi. Nah, sementara negara yang lain yang tergantung itu bisa melakukan hal tersebut hanya sebagai refleksi saja dari ekspansi yang dilakukan oleh negara yang dominan tersebut. Jadi contohnya misalnya kalau kita melihat hubungan antara misalnya katakanlah antara Amerika dengan Indonesia misalnya, maka Indonesia akan dikatakan sebagai negara tergantung ya apabila negara Amerika itu sendiri dapat melakukan ekspansi dan dapat memulai sendiri pembangunan di negaranya, sementara kita Indonesia hanya sebagai refleksi, artinya karena ada pembangunan dan ekspansi dari Amerika, maka barulah kita dapat melakukan pembangunan tersebut. Bukan karena kemampuan kita sendiri atau self-starting untuk melakukan hal itu. Nah, apabila itu terjadi, maka hubungan antara Amerika dan Indonesia itu dikatakan adalah hubungan ketergantungan, di mana Indonesia tergantung pada negara Amerika untuk kasus tersebut. Nah, Dos Santos membedakan 3 jenis ketergantungan, yaitu yang pertama adalah ketergantungan kolonial, tentu kita tahu itu adalah penjajahan, berarti yang dijajah itu adalah negara yang tergantung kepada negara yang menjajah. Itu ketergantungan kolonial. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan finansial industrial, artinya ketergantungan secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan teknologi atau technological industrial. Ada 3 jenis ini yang dikemukakan oleh Dos. Nah, di sini saya hanya ingin menguraikan dampak dari jenis ketergantungan yang ketiga, yaitu ketergantungan teknologi atau technological industrial. Menurut Santos, ada 3 dampak dari ketergantungan teknologi ini. Yaitu yang pertama adalah pembangunan kapitalis yang tak setara secara internasional diproduksi secara internal. Dalam hal ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Frank tadi ya, direproduksi hubungan yang tidak setara secara internasional itu di tingkat internal negara-negara dunia ketiga. Misalnya dalam hal ini ada sektor pertanian yang tradisional, tetapi juga ada sektor yang modern, yang teknologi tinggi. Gitu ya. Jadi ketimpangan internasional diproduksi secara internal di negara-negara dunia ketiga. Itu yang pertama dampaknya. Dan kemudian yang kedua adalah upah buruh yang murah dikombinasi dengan penggunaan teknologi padat modal itu menyebabkan perbedaan upah yang sangat besar. Jadi ada perbedaan upah yang besar antara mereka yang bekerja di pabrik-pabrik dengan teknologi yang tinggi dengan mereka yang bekerja di sektor tradisional. Sehingga apa yang dia sebut terjadi konsentrasi pendapatan itu ya. Pendapatan terkonsentrasi kepada segelintir orang yang bekerja pada teknologi modern yang tinggi itu. Itu dia sebut dengan high rate of exploitation. Jadi itu sebetulnya ada eksploitasi karena ada buruh-buruh yang murah di satu pihak, tapi ada segelintir orang dengan upah atau gaji yang tinggi yang mereka bekerja dengan menggunakan teknologi tinggi. Itu dampak yang kedua. Selanjutnya dampak yang ketiga adalah struktur produksi yang tak setara ini atau tidak seimbang ini kemudian menyebabkan pembatasan atau hal ini membatasi pertumbuhan pasar internal di negara dunia ketiga ya karena artinya ada banyak orang yang dengan pendapatan yang rendah sehingga pasar internalnya tidak bisa berkembang. Itu sebagai dampak lanjutan atau dampak yang ketiga yang dijelaskan oleh Santos. Nah, Dos Santos menyimpulkan bahwa keterbelakangan ekonomi negara dunia ketiga bukan karena kurangnya integrasi dengan kapitalisme. Justru sebaliknya,
Yang menyebabkan ini adalah adanya monopoli kontrol atas modal luar negeri, keuangan luar negeri, dan juga teknologi luar negeri pada tingkat nasional maupun internasional. Itulah yang menyebabkan terbelakangan penderitaan dan marginalisasi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Jadi sekali lagi bahwa keterbelakangan itu bukan karena kurang integrasi dengan kapitalisme, melainkan karena adanya monopoli kontrol, baik atas modal, keuangan maupun teknologi. Itu yang menyebabkan adanya keterbelakangan dan penderitaan serta marginalisasi di negara-negara dunia ketiga. Sekarang setelah kita tadi membahas secara rinci, secara lebih detail apa itu isi dari teori ketergantungan, maka sekarang kita kembali kepada hal yang lebih general, yang lebih makro, yaitu kita melihat asumsi dasar dari teori ketergantungan ini. Di sini dikemukakan ada 5 asumsi dasar dari teori ketergantungan ini. Yang pertama dikatakan bahwa ketergantungan dipandang sebagai proses yang umum atau ideal type, istilah Max Weber itu artinya ini merupakan gambaran yang umum, bukan yang spesifik hanya pada satu negara saja, tetapi ini adalah gambaran bagaimana relasi antara negara-negara maju dengan negara-negara dunia ketiga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketergantungan itu dipahami sebagai kondisi eksternal. Artinya tadi itu ya, ini merupakan kondisi eksternal yaitu relasi antar negara. Walaupun juga ada internal dari negara berkembang, tapi prinsipnya adalah ini eksternal, bukan internal negara itu sendiri. Baru yang ketiga, itu ketergantungan itu dianalisis umumnya sebagai kondisi ekonomi. Ya, makanya tadi ada dibahas tentang aliran surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara-negara maju atau metropol atau negara barat. Jadi ini penekanannya lebih kepada ekonomi, itu asumsi dasar yang ketiga. Selanjutnya, asumsi yang keempat, yaitu ketergantungan itu dipandang sebagai komponen atau unsur ya, komponen dari polarisasi regional pada ekonomi global. Jadi dia merupakan bagian dari polarisasi regional dalam ekonomi global. Nah, keterbelakangan di pinggiran atau periferi atau satelit dan pembangunan di pusat atau core atau metropolis tadi itu adalah dua aspek dari satu proses akumulasi kapital yang menyebabkan polarisasi regional dalam ekonomi global. Jadi sekali lagi ketergantungan ini merupakan komponen dari polarisasi regional dari ekonomi global itu. Itu asumsi yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, adalah bahwa ketergantungan itu dianggap tidak kompatibel dengan pembangunan. Ya, tidak kompatibel, tidak nyambung, tidak cocok, tidak matching. Pembangunan yang sejati di pinggiran atau periferi atau di satelit itu tidak mungkin dengan terus berlangsungnya arus surplus ekonomi ke pusat. Jadi sepanjang arus ekonomi dari pinggiran, dari satelit itu mengalir tadi itu ke pusat-pusat, ke negara-negara maju, maka pembangunan yang sejati di negara-negara pinggiran atau negara ketiga itu tidak mungkin bisa terjadi menurut teori ini. Oke, jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang asumsi dasar dari teori ketergantungan, yang berikut ini sebetulnya ada kemiripan, tetapi di sini Blomstorm dan Hettner ini menggunakan istilah esensi dari perspektif ketergantungan, dan mereka membuatnya ada bagian kiri, bagian kanan. Misalnya nomor 1 esensinya mereka katakan, itu soal holism versus particularism. Nah, teori ketergantungan esensinya itu menekankan pada holism ya. Jadi yang sebelah kiri ya. Holism itu merupakan karakteristik dari perspektif ketergantungan ini. Sekalipun
dalam menganalisis negara periferi, tetapi mereka tetap melihat ini dalam konteks menyeluruh. Ya, jadi bukan hanya melihat negara itu sendiri, tetapi keseluruhan relasi antara negara berkembang atau dunia ketiga dengan negara-negara maju. Jadi dia holism, bukan partikularisme atau spesifik khusus negara-negara tertentu saja. Itu esensi dari perspektif ini yang pertama mereka jelaskan. Lalu yang kedua, soal eksternal versus internal. Tadi sudah kita singgung bahwa perspektif ketergantungan itu memberi penekanan yang lebih pada faktor eksternal. Ya, sekalipun faktor internal juga diperhatikan. Tetapi penekanannya adalah pada faktor eksternal, yaitu tadi hubungan antar negara atau kalau di dalam satu negara berkembang hubungan antara misalnya desa kota. Jadi ini bukan melihat misalnya persoalan desa, tidak dilihat hanya kondisi di dalam desa itu sendiri, tapi lebih melihat bagaimana hubungan antara kota dan desa, misalnya itu kalau di internal negara ketiga. Tetapi kalau di internasional itu berarti bagaimana hubungan antar negara berkembang atau negara yang dunia ketiga dengan negara-negara maju atau hubungan antara satelit dengan metropolis. Jadi ini adalah hubungan eksternal, ini faktor eksternal. Berikutnya adalah esensi yang ketiga, ini menyangkut economic versus socio-political analysis. Nah, beberapa tokoh dari teori ketergantungan ini lebih menekankan soal ekonomi, seperti yang tadi di dalam asumsi, tadi juga seperti itu. Misalnya Gunder Frank, Dos Santos, itu mereka menekankan faktor ekonomi. Namun memang belakangan seperti Cardoso misalnya juga memberi penekanan pada faktor sosial politik atau proses dialektika ya antara ekonomi dengan sosial politik. Tetapi pada dasarnya beberapa tokoh dan pada awalnya memang penekanannya lebih pada faktor ekonomi. Nah, itu esensi yang ketiga. Dan kemudian yang keempat itu soal sektoral strip regional contradiction versus class contradiction. Nah, teori ketergantungan itu lebih menekankan pada kontradiksi sektoral atau regional, ya, bukan kontradiksi dalam kelas seperti Marxis ortodoks itu yang menekankan kontradiksi antara kelas kapitalis atau burjuis dengan kelas buruh atau proletar. Tetapi di sini yang ditekankan adalah kontradiksi sektoral atau regional, seperti misalnya tadi antara metropol dengan satelit, atau antar sektor transnasional dengan ekonomi yang terbelakang. Atau tadi misalnya ada yang membahas tentang yang teknologinya maju dengan yang tradisional. Jadi ini lebih kepada sektoral, kontradiksi-kontradiksi sektoral, bukan kontradiksi kelas seperti pada Marxis ortodoks. Oke, berikutnya adalah esensi yang kelima, yaitu menyangkut underdevelopment versus development. Nah, tokoh seperti Gunder Frank misalnya berpandangan bahwa ketergantungan dan pembangunan itu incompatible. Artinya selama masih terjadi ketergantungan, maka tidak mungkin terjadi pembangunan yang genuine di negara-negara dunia ketiga itu. Itu artinya incompatible. Nah, tetapi memang tokoh-tokoh yang lain seperti Cardoso, Dos Santos, dan Sungkel misalnya melihat tidak sepenuhnya incompatible. Artinya masih dimungkinkan sebetulnya negara dunia ketiga itu melakukan pembangunan sekalipun mereka ada dalam ketergantungan. Jadi di sini ada perbedaan sedikit, tetapi umumnya penekanannya masih seperti Gunder Frank ini, yaitu ketergantungan dan pembangunan itu bersifat incompatible. Nah, yang berikutnya, esensi yang keenam, itu adalah menyangkut soal voluntarism versus determinism. Ya, voluntarism versus determinism. Nah, beberapa tokoh perspektif ketergantungan ini menekankan aspek voluntaristiknya. Artinya, voluntaristik itu artinya lebih mengutamakan kemampuan aktor-aktor itu untuk melakukan tindakan. Tidak ditentukan atau didetermin oleh
fase misalnya seperti dikatakan oleh ortodok Marxis misalnya. Nah, para penganut teori ketergantungan ini, mereka misalnya menuntut revolusi sosialis itu sekarang. Tidak perlu menunggu tahap dari feodalisme ke kapitalisme terlebih dahulu. Jadi bukan ditentukan oleh tahap-tahap itu, tetapi lebih bersifat voluntaristik, artinya kemampuan dari aktor itu sendiri untuk melakukan satu revolusi. Jadi penekanannya lebih kepada voluntarism itu. Nah, dari uraian tentang esensi tersebut, menurut Bromstrom dan Hettner ini, secara umum orang-orang atau tokoh-tokoh atau mereka yang secara konsisten mengasosiasi diri ke sebelah kiri pada dikotomi tadi, ya, kiri dan kanan tadi. Nah, yang mengasosiasikan di sebelah kiri itu berada pada posisi penganut perspektif ketergantungan, dikatakan seperti itu. Nah, secara umum ini dapat diringkas menurut mereka posisi yang di sebelah kiri itu tadi, posisi penganut perspektif ketergantungan itu dapat diringkas seperti berikut ini. Yaitu yang pertama, penghambat pembangunan yang paling penting bukan soal kurang modal atau kurangnya kewirausahaan, melainkan pada pembagian kerja secara internasional. Jadi seperti tadi pembagian kerja internasional, sementara negara-negara dunia ketiga itu melakukan hal-hal yang masih tradisional, yang masih untuk raw material seperti itu ya. Sedangkan di negara-negara maju itu sudah menggunakan industri tingkat tinggi. Nah, itu pembagian kerja secara internasional. Itu menjadi persoalannya. Jadi dengan kata lain, faktor yang menyebabkan persoalan ini adalah faktor eksternal, bukan faktor internal itu sendiri. Ini yang ditekankan oleh para penganut posisi perspektif ketergantungan. Berikutnya, pembagian kerja internasional itu dianalisis dari segi hubungan antar wilayah. Jadi pembagian kerja internasional tadi itu dianalisis dari segi hubungan antar wilayah, di mana dalam hal ini pusat dan pinggiran atau center dan periferi atau metropolis dengan satelit menjadi sangat penting karena transfer surplus itu terjadi dari wilayah pinggiran ke pusat. Kemudian yang berikutnya adalah karena aliran surplus tersebut, tadi surplus itu mengalir dari pinggiran ke pusat, maka pembangunan di pusat mengimplikasikan keterbelakangan di pinggiran. Artinya, pembangunan dan keterbelakangan dapat dilihat sebagai dua aspek dari satu proses global yang sama. Ini hampir sama dengan yang tadi dikatakan Gunter Frank, itu development and underdevelopment itu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi hal ini juga yang ditekankan di sini. Nah, yang terakhir, mengingat wilayah pinggiran akan mengalami keterbelakangan akibat hubungannya dengan pusat, maka pinggiran perlu melepaskan diri dari pasar global dan berjuang untuk mandiri. Jadi kalau ingin membangun dalam pandangan mereka, maka pinggiran itu perlu melepaskan diri dari pasar global. Ya, karena tanpa mereka melepaskan ketergantungan itu, maka tidak akan bisa terjadi pembangunan. Dan untuk itu, maka diperlukan transformasi politik secara voluntaristik yang tadi itu diperlukan revolusi sosialis, tidak harus menunggu tahapan-tahapannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan dari esensi penganut teori ketergantungan ini. Nah, saudara-saudara, saya hanya menjelaskan sampai slide yang ini saja.
Jadi ada beberapa slide di belakang itu misalnya membandingkan kesamaan antara modernisasi dengan ketergantungan, juga ada penelitian-penelitian baru dari teori ketergantungan. Kalau saudara tertarik silahkan dibaca, tapi saya tidak mengulasnya. Jadi ulasan saya hanya cukup sampai slide yang di atas tadi. Nah, apabila saudara-saudara juga tertarik lebih jauh untuk memahami hal ini, rujukan utama yang saya gunakan untuk menjelaskan teori ketergantungan ini adalah dari bukunya Alvin So yang judulnya adalah Social Change and Development, kemudian Modernization, Dependency, and World System Theories. Itu dari Sage Publication. Silahkan saudara bisa membaca di sana. Kemudian ada tambahan rujukan yaitu dari Blomstrom dan Hettner tadi itu dengan judul bukunya adalah Development Theory in Transition. Itu saudara juga bisa kalau tertarik silahkan mungkin bisa dicari di e-book. Saya kira mungkin itu tersedia. Saya rasa demikian saja untuk pertemuan kali ini. Saya berharap saudara-saudara dapat memahami isi kuliah ini dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi saya melalui mungkin WA dan lain sebagainya dan kita bisa diskusi. Demikian sekali lagi terima kasih. Semoga Anda semua sukses.